Tengah terik matahari yang menyengat siang itu, kami melihat seorang bapak tukang becak duduk diam di pinggir jalan. Becaknya terparkir rapi, tapi wajah bapak itu terlihat lelah. Bukan lelah biasa, tapi lelah karena menunggu terlalu lama tanpa penumpang. Sudah sejak pagi bapak ini mangkal. Dari subuh dia dorong becaknya keluar rumah, berharap hari ini ada rezeki. Tapi sampai siang, belum satu pun penumpang naik. Tangannya menggenggam stang becak, matanya sesekali menatap jalan, seakan berharap ada yang memanggil. Kami pun menghampiri bapak itu dan mulai mengajak ngobrol pelan-pelan. Sudah lama nunggu, Pak? Bapak itu tersenyum kecil dan menjawab, sudah dari pagi, nak belum dapat apa-apa. Dengan suara lirih, bapak bercerita. Usianya sudah tidak muda, tenaga pun sudah jauh berkurang. Tapi demi dapur tetap ngebul, demi istri dan cucu di rumah, becak ini masih setia ia dorong setiap hari. Hasilnya tidak menentu. Kadang dapat, sering juga pulang dengan tangan kosong. Kami mengajak bapak itu naik becaknya sebentar, bukan untuk jauh-jauh, hanya ingin memberinya sedikit rezeki. Setelah sampai, kami memberikan sejumlah uang dan makanan. Awalnya bapak itu terdiam, tangannya gemetar saat menerima. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, nak. Semoga dibalas Allah, katanya berulang kali. Air mata bapak itu jatuh bukan karena sedih, tapi karena merasa masih ada orang yang peduli. Rezeki hari itu mungkin sederhana, tapi bagi bapak tukang becak ini, itu adalah harapan. Itu rezeki sama bapak penjual kopi keliling versi 4. Pagi itu matahari baru naik perlahan. Jalanan belum terlalu ramai, tapi kehidupan sudah mulai berjalan. Di pinggir jalan, terlihat seorang bapak tua mendorong gerobak kecil berisi termos kopi, gelas-gelas plastik, dan beberapa sachet kopi instan. Langkahnya pelan, bukan karena malas, tapi karena usia dan lelah yang sudah lama menemani. Setiap hari, bapak ini berkeliling dari pagi sampai siang, kadang sampai sore. Bukan untuk mengejar kaya, tapi sekadar mencari cukup. Cukup untuk makan hari ini, cukup untuk bertahan hidup. Kami menghampiri beliau. Pak, jualan kopi ya? Bapak itu tersenyum kecil. Senyum yang sederhana, tapi penuh harap. Iya, mas, kopi hitam, kopi susu juga ada. Kami pesan beberapa gelas. Bukan kak penjual balon berdiri sendirian. Balonnya berwarna-warni, tapi wajahnya terlihat lelah. Sudah lama menunggu, belum satu pun yang berhenti membeli. Tak lama kemudian datang seorang ibu. Ia berhenti tersenyum, lalu melihat balon-balon itu satu persatu. Bukan karena ingin menawar murah, tapi karena ingin berbagi rezeki. Semua berapa, Pak? Bapak itu terdiam sejenak lalu menjawab pelan. Ibu itu mengeluarkan uang, membeli lebih, tanpa banyak bicara. Mata Pak penjual balon langsung berkaca-kaca. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena masih ada orang baik yang peduli. Hari itu, balon-balon tetap berwarna-warni. Tapi yang paling indah adalah senyum tulus dari seorang bapak yang merasa tidak sendirian mencari nafkah. Karena berbagi rezeki tak pernah membuat kita kekurangan, justru membuat hati terasa penuh. Di pinggir jalan yang ramai, seorang bapak penjual balon berdiri sendirian. Balonnya berwarna-warni, tapi wajahnya terlihat lelah. Sudah lama menunggu, belum satu pun yang berhenti membeli. Tak lama kemudian datang seorang ibu. Ia berhenti tersenyum, lalu melihat balon-balon itu satu persatu. Bukan karena ingin menawar murah, tapi karena ingin berbagi rezeki. Semua berapa, Pak? Bapak itu terdiam sejenak lalu menjawab pelan. Ibu itu mengeluarkan uang, membeli lebih, tanpa banyak bicara. Mata Pak penjual balon langsung berkaca-kaca. Seorang bapak penjual makanan mendorong gerobaknya pelan. Dagangannya sederhana, tapi niatnya tulus, mencari nafkah halal untuk keluarga di rumah. Tak jauh dari situ, terlihat seorang bapak pengumpul barang bekas. Bahunya menunduk menahan lelah, karung di punggungnya hampir penuh. Wajahnya pucat, langkahnya berat, namun ia tetap berjalan demi rezeki hari ini. Tanpa banyak kata, bapak penjual makanan menghentikan gerobaknya. Ia memanggil pelan, tersenyum pinggir dalan sing rame, ing ngisor panas srengenge, bapak iki dodolan kanggo golek nafkah. Saben dina dheweke usaha, ora kanggo sugih, mung supaya kulawargane ing omah isa mangan lan urip tetep mlaku. Nanging dina iki ana sing beda. Nalika lagi dodolan, bapak iki weru wong sing lungguh meneng, rawung, sawi, dan beberapa ikat sayur sederhana. Bukan sayur mahal, tapi itulah harapan hidup sang nenek hari ini. Nenek ini berjualan keliling menyusuri pinggir jalan dari pagi hingga siang, kadang sampai sore, meski panas terik dan debu jalanan tak pernah ramah. Setiap orang yang lewat, nenek hanya bisa berharap, semoga ada yang membeli. Suara nenek lirih saat menawarkan dagangannya. Tak keras, tak memaksa. Hanya senyum tipis dan tatapan penuh harap. Sayur, sayur, nak. Banyak orang lewat begitu saja.
Ada yang sibuk dengan ponselnya, ada yang terburu-buru, ada juga yang pura-pura tidak melihat. Namun nenek tetap berjalan, tak mengeluh, tak berhenti. Karena di rumah ada perut yang harus diisi, ada hidup yang harus dilanjutkan. Entah sejak kapan nenek harus bekerja di usia setua ini. Mungkin suaminya sudah tiada. Mungkin anak-anaknya hidup pas-pasan. Atau mungkin nenek memang tak punya siapa-siapa lagi selain dirinya sendiri. Setiap langkah nenek adalah perjuangan. Setiap ikat sayur adalah harapan. Setiap pembeli adalah rezeki yang disyukuri. Saat ada satu orang berhenti, mata nenek langsung berbinar. Wajahnya yang lelah seolah hidup kembali. Beli berapa, nak? Tanyanya dengan suara gemetar. Bukan soal untung besar. Yang penting, dagangan berkurang, dan hari ini bisa makan. Kadang nenek pulang dengan gerobak masih penuh. Kadang juga hanya terjual-jual sedikit. Namun nenek selalu bilang pelan, Alhamdulillah masih dikasih rezeki. Hati ini rasanya perih melihatnya. Di usia yang seharusnya istirahat, nenek justru berjuang di jalanan. Sementara kita mungkin mengeluh karena lelah bekerja, nenek ini lelah karena ingin bertahan hidup. Cerita nenek ini bukan tentang kasihan, tapi tentang ketegaran. Tentang seseorang yang tak menyerah pada keadaan. Jika suatu hari kita bertemu nenek seperti ini di jalan, ingatlah, membeli dagangannya bukan hanya soal sayur, tapi soal menghargai perjuangannya. Di pinggir jalan yang ramai, seorang ibu penjual bakso berdiri di samping gerobaknya. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap tersenyum setiap kali ada orang yang lewat. Sejak pagi, baksonya belum banyak terjual. Sesekali ibu itu melamun, menghitung dalam hati. Cukup enggak ya buat belanja besok? Tangannya terus merapikan mangkuk, walau pembeli tak kunjung datang. Peluh di keningnya ia ska dengan ujung jilbab. Hari itu panas dan tenaga ibu ini sudah hampir habis. Tiba-tiba seorang pemuda menghampiri. Penampilannya sederhana, rapi, dan senyumnya ramah. Ibu, baksonya masih banyak, tanyanya lembut. Ibu itu sedikit kaget, lalu menjawab pelan, masih, nak, silakan kalau mau. Pemuda itu menoleh ke arah gerobak, lalu tersenyum lebih lebar. Kalau gitu saya borong semuanya ya, Bu. Ibu itu terdiam. Matanya membesar, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Borong semuanya? Tanyanya terbata. Iya, Bu. Semua baksonya saya beli. Tangan ibu itu bergetar. Antara bingung, kaget, dan senang, semuanya bercampur jadi satu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ya Allah, beneran nak? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pemuda itu mengangguk. Iya, Bu. Masak aja seperti biasa. Sambil memasak, ibu itu berkali-kali mengusap matanya. Tangis haru tak bisa ia tahan. Hari yang ia kira berat, ternyata Allah kirimkan rezeki lewat cara yang tak terduga. Setelah selesai, pemuda itu menyerahkan uang. Jumlahnya lebih dari cukup. Ibu itu langsung menolak halus. Nak, ini kebanyakan. Pemuda itu tersenyum. Anggap saja rezeki ibu hari ini. Semoga berkah. Air mata ibu itu akhirnya jatuh. Ia menangkupkan tangan, berdoa dengan suara bergetar. Semoga Allah balas kebaikan kamu, nak. Semoga hidupmu dimudahkan. Gerobak yang tadi penuh, kini kosong. Bukan hanya baksonya yang habis, tapi juga beban di hati ibu itu. Hari itu, ibu pulang lebih awal, dengan langkah ringan dan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Bukan karena baksonya habis, tapi karena ia kembali percaya tampak lelah, bahwa di dunia, tapi tetap tersenyum setiap kali ada orang yang lewat. Sejak pagi, baksonya belum banyak terjual. Sesekali ibu itu melamun, menghitung dalam hati. Cukup enggak ya buat belanja besok? Tangannya terus merapikan mangkuk, walau pembeli tak kunjung datang. Peluh di keningnya ia ska dengan ujung jilbab. Hari itu panas dan tenaga ibu ini sudah hampir habis. Tiba-tiba seorang pemuda menghampiri. Penampilannya sederhana, rapi, dan senyumnya ramah. Ibu, baksonya masih banyak, tanyanya lembut. Ibu itu sedikit kaget, lalu menjawab pelan, Mas, si ibu jualan pisang dan nasi bungkus duduk termenung menunggu pembeli. Di pinggir jalan yang ramai oleh kendaraan lalu lalang, terlihat seorang ibu paruh baya duduk sendirian. Di depannya hanya ada beberapa sisir pisang dan beberapa bungkus nasi sederhana yang tertata rapi di atas alas plastik. Wajahnya tampak lelah, matanya kosong menatap jalan, seolah berharap ada satu saja orang yang berhenti. Sudah sejak pagi, ibu ini duduk di sini. Matahari semakin tinggi, panas mulai menyengat kulit, tapi belum satu pun dagangannya laku. Sesekali ia menghela napas panjang, lalu merapikan kembali nasi bungkusnya. Takut basi, takut tak ada yang membeli. Bukan karena malas,
tapi karena hidup memang tak selalu mudah. Pisang dan nasi bungkus ini adalah satu-satunya harapan ibu hari ini. Dari hasil jualan inilah ia berharap bisa membawa pulang beras, lauk, atau sekadar uang untuk bertahan esok hari. Setiap kali ada motor atau mobil melambat, matanya langsung berbinar. Namun saat kendaraan itu berlalu begitu saja, senyumnya kembali memudar. Ibu hanya bisa menunduk, menahan rasa sedih yang tak terucap. Entah sudah berapa kali ibu ini duduk termenung seperti ini. Dalam diamnya, matahari yang menyengat, seorang bapak tua terlihat mengayuh sepeda ontel yang sudah usang. Catnya pudar, bannya tipis, dan suaranya berdecit setiap kali roda berputar. Di belakang sepedanya tergantung karung-karung kerupuk. Bukan untuk gaya, tapi untuk bertahan hidup. Setiap kayuhan bukan hal mudah. Napasnya tersengal, keringat bercucuran, namun ia tetap memaksa dirinya terus berjalan. Bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Bapak ini bukan tidak lelah. Ia lelah. Sangat lelah. Namun di rumah, ada perut yang menunggu diisi. Ada keluarga yang berharap meski tanpa pernah mengeluh. Kadang ia berhenti sejenak di pinggir jalan, bukan untuk istirahat lama, tapi hanya sekadar menenangkan dada yang sesak. Matanya menatap kosong ke arah jalan, seolah bertanya dalam hati. Open quote, hari ini, laku nggak ya? Close quote. Sepanjang jalan ia keliling, dari pagi hingga sore, menawarkan kerupuk dengan suara lirih. Tak jarang orang hanya lewat begitu saja, bahkan tak menoleh. Padahal bagi sebagian orang, kerupuk hanyalah pelengkap makanan. Tapi bagi bapak ini, setiap bungkus kerupuk adalah harapan. Harapan untuk makan hari ini. Harapan agar besok masih bisa berjualan. Harapan agar tubuh tuanya masih sanggup mengayuh sepeda itu lagi. Usianya sudah tak muda, tangannya mulai gemetar, kakinya tak sekuat dulu. Namun rasa tanggung jawabnya lebih besar dari rasa sakitnya sendiri. Tak ada seragam kerja, tak ada gaji tetap, tak ada libur. Yang ada hanya tekad seorang ayah yang tak ingin keluarganya kelaparan. Kadang ia pulang dengan wajah lesu, dagangan belum habis, uang hanya cukup untuk sekadar bertahan. Namun ia tetap tersenyum kecil, menyembunyikan lelahnya agar keluarga tak ikut sedih. Bapak, di usiamu yang seharusnya istirahat, engkau masih berjuang di jalanan. Mengayuh sepeda tua, demi kerupuk sederhana, demi orang-orang tercinta di rumah. Semoga setiap tetes keringatmu menjadi saksi perjuangan.